Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Insani Asadullah, mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi kelas B, Universitas Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah, Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem komputer bagian 2. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa 4 materi pertama telah dibahas pada pertemuan 2 minggu lalu, maka pada struktur sistem komputer bagian kedua ini kita akan membahas 4 materi selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Materi yang pertama adalah interupsi. Lanjutkan dengan materi yang kedua adalah proteksi perangkat keras. Materi yang ketiga adalah proteksi input-output, dan yang terakhir adalah materi proteksi memori. 1. Interupsi. Salah satu karakteristik komputer yang sering kali ditunjukkan adalah ia selalu mengerjakan perintah berurut, langkah demi langkah. Begitulah cara kerja prosesor CPU di komputer. Akan tetapi tidak selamanya alur eksekusi selalu berurutan. Prosesor dapat saja menerima sebuah sinyal penting di mana ia harus segera menangani dan menunda terlebih dahulu apa yang sedang dikerjakannya saat itu. Sinyal penting tersebut disebut sebagai interupsi. Katakanlah, ketika Anda mengetikkan pesan, ternyata ada telepon yang masuk. Maka kita mesti terima telepon itu dahulu, lalu setelahnya baru kita melanjutkan pengetikan pesan tadi. Berdasarkan alurnya, interupsi dibagi menjadi 2. Prosedur dapat menerima 2 jenis interupsi, yaitu interupsi hardware dan interupsi software. 1. Interupsi hardware. Sesuai dengan namanya, interupsi hardware adalah interupsi yang dikirim oleh hardware melalui jalur khusus. Dan yang kedua adalah interupsi software. Kebalikan dari interupsi hardware, interupsi software adalah interupsi yang dikirim oleh software. Dengan kata lain, sinyal yang dikirim adalah dari prosesor itu sendiri. Contoh dari interupsi hardware adalah sinyal yang dikirim ke prosesor saat tombol keyboard ditekan. Interupsi ini bersifat asinkronus atau tidak tetap karena sinyal tersebut dapat dikirim kapan saja, bahkan saat prosesor sedang mengerjakan program lain. Contoh dari interupsi software adalah sinyal yang muncul biasanya berupa pop-up saat kita ingin mencetak hasil pekerjaan kita dengan printer. Nah, sedangkan berdasarkan penanganannya, interupsi dibagi lagi menjadi 2, yaitu polling dan vector. 1. Polling. Metode polling mengharuskan program untuk memerintahkan prosesor memeriksa secara periodik apakah ada device yang mengirim perintah, bahkan ketika device tidak digunakan. Semakin banyak hardware yang terlibat dalam proses polling, maka beban prosesor akan semakin berat. Metode yang kedua adalah vector. Metode vektor mengandalkan nomor memori yang menjadi sumber interupsi. Alamat ini adalah offset pada sebuah tabel yang disebut dengan vektor interupsi. Setelah terjadi interupsi, prosesor akan meminta number vektor dari interupsi yang bersangkutan. Pembahasan kedua, proteksi perangkat keras. Untuk meningkatkan utilisasi sistem operasi akan membagi sistem sumber daya sepanjang program secara simultan. Spooling adalah suatu program yang dapat dikerjakan walaupun input-output masih mengerjakan proses lainnya dan secara bersamaan menggunakan data untuk banyak proses. Kegiatan menjalankan beberapa program pada memori pada satu waktu tersebut disebut juga dengan sistem multi-programming. Pembagian ini memang menguntungkan, sebab banyak proses dapat berjalan pada satu waktu, akan tetapi mengakibatkan masalah-masalah baru. Ketika tidak di-sharing, jika terjadi kesalahan, maka akan membuat kesalahan program dan berpengaruh pada proses lainnya, sehingga diperlukanlah pelindung atau proteksi. Tanpa proteksi, jika terjadi kesalahan, maka hanya akan ada satu program saja yang dapat dijalankan. Proteksi perangkat keras dibagi menjadi 4 jenis. 4 jenis itu adalah 1. Dual mode operation, dan yang kedua adalah proteksi input-output, yang ketiga proteksi memori, dan yang terakhir adalah proteksi CPU. Dual mode operation.
Untuk memastikan operasi berjalan dengan baik, kita harus melindungi sistem operasi, program, dan data dari program-program yang salah. Proteksi ini tentu saja memerlukan share resource. Hal ini bisa dilakukan dalam sistem operasi dengan cara menyediakan pendukung perangkat keras yang mengizinkan kita membedakan mode pengeksekusian program. Mode yang kita butuhkan ada dua mode operasi, yaitu mode monitor dan mode pengguna. Pada perangkat keras akan ada bit atau bit mode yang berguna untuk membedakan mode apa yang sedang digunakan dan apa yang sedang dikerjakan. Jika mode monitor maka akan bernilai 0 dan jika mode pengguna maka akan bernilai 1. Pada saat boot time, perangkat keras bekerja dengan mode monitor dan setelah sistem operasi di load maka akan mulai masuk ke mode pengguna. Ketika terjadi trap atau interupsi, perangkat keras akan men-switch lagi keadaan dari mode pengguna menjadi mode monitor, yang mana terjadi perubahan state menjadi bit 0 dan akan kembali menjadi mode pengguna jikalau sistem operasi mengambil alih proses dan kontrol komputer. Dengan kata lain, state akan berubah lagi menjadi bit 1. Contohnya adalah mode bit ditambahkan pada komputer hardware untuk indikasi mode sekarang. Bernilai 0 apabila sebagai monitor atau bernilai 1 apabila sebagai user. Nah, jika terjadi interrupt, fall, atau error, maka hardware akan secara otomatis mengubah ke mode monitor. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah proteksi input-output. Pengguna bisa mengacaukan sistem operasi dengan melakukan instruksi input-output ilegal dengan mengakses lokasi memori untuk sistem operasi atau dengan cara hendak melepaskan diri dari prosesor. Untuk mencegahnya, kita menganggap semua instruksi input-output sebagai privilege instruction sehingga mereka tidak bisa mengerjakan instruksi input-output secara langsung ke memori, tapi harus lewat sistem operasi terlebih dahulu. Proteksi input-output dikatakan selesai jika pengguna dapat dipastikan tidak akan menyentuh mode monitor. Hal ini terjadi proteksi input-output dapat dikompromikan. Contoh sederhana dari proteksi input-output adalah dengan memberikan batasan kepada user agar tidak leluasa untuk mengakses semua file, serta mengatur agar user hanya dapat membaca dan tidak merubah atau menghapus file, dengan cara mengaturnya pada sharing advance. Proteksi input-output. Salah satu proteksi perangkat keras ialah dengan proteksi memori, yaitu dengan pembatasan penggunaan memori. Di sini diperlukan beberapa istilah, yaitu 1. Base register, yaitu alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan oleh pengguna. Yang kedua adalah limit register, yaitu nilai batas dari alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan oleh pengguna. Sebagai contoh, seorang pengguna dibatasi mempunyai base register sebanyak 300.040 dan mempunyai limit register sebanyak 120.900. Maka pengguna hanya diperbolehkan menggunakan alamat memori fisik antara 300.040 hingga 420.940 saja. Contoh lain yang lebih sederhana bisa kita lihat juga pada flash drive ataupun hard disk eksternal di mana kapasitas real selalu lebih sedikit dibandingkan kapasitas yang ada pada kemasan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa membandingkan dua gambar berikut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi. Oke. Sendiri.